Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada saat ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Siti Nurrohmah, mengampu mata pelajaran PPKN pada kelas 11 ini. Kalau pada minggu kemarin dibahas tentang apa itu hak asasi manusia, apa itu kewajiban asasi manusia. Hari ini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bagaimana sih hak asasi manusia di negara Indonesia itu? Nah, ini adalah pedoman-pedoman akan hak asasi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Yang di sana memuat tentang bagaimana hak asasi manusia itu diatur. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 MPR garis miring 1998, yaitu di sana tentang arti hak asasi manusia. Selanjutnya ketetapan dalam Undang-Undang Organik. Di dalam Undang-Undang Organik itu banyak sekali dibahas tentang hak asasi manusia. Antara lain tentang hak untuk berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk pengadilan hak asasi manusia, dan sebagainya. Lalu yang keempat, ketentuan dalam peraturan pengganti undang-undang, yaitu Perpu nomor 1 tahun 1999, yaitu tentang pengadilan hak asasi manusia. Kenapa kok semuanya serba 98, 99? Apakah sebelum tahun ini hak asasi di Indonesia itu tidak terjadi? Banyak, tapi belum diundang-undangkan. Sehingga apa? Banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia pada kala itu yang tidak ditindak secara tegas. Selanjutnya ketentuan dalam peraturan pemerintah atau PP. Terus ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres itu tentang nanti ada tentang hak mendirikan Komnas HAM, tentang mendirikan Komnas HAM. Selanjutnya, ini adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Kalau tadi secara undang-undang, ketentuan yang ada diundang-undangkan, sekarang dalam Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Saya ambil satu contoh, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Tolong-menolong dalam hal mungkin bekerja sama dalam bermasyarakat. Nah, meskipun beragama lain, ketika mereka kesusahan, ada yang meninggal, maka kita tetap ikut berbelasungkawa dan sebagainya. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yaitu apa? Ini artinya menghargai orang lain itu bahwa martabatnya sama dengan kita, sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tidak memperlakukan dengan semena-mena. Nah, itu adalah wujud sikap yang sesuai dengan nilai sila kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Entah ada mungkin ada contoh bekerja sama ini untuk kepentingan bangsa. Mungkin kepentingan bersama aja yang dalam lingkup RT ya. Mungkin jaga malam. Nah, kemarin pernah ketika masa-masa awal pandemi itu ada yang namanya piket malam, ada jaga malam, ronda malam itu. Maka itu untuk kepentingan bersama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak menang sendiri. Contoh di masyarakat yang paling kecil kita, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW. Nah,
pemilihan kepala desa itu sudah besar. Apalagi di kabupaten kita sebentar lagi akan mengadakan pemilihan bupati, kepala daerah tingkat 2. Itu adalah wujud apa? Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi bukan langsung menunjuk, oh si A saja yang jadi bupati, si A saja yang jadi kepala desa dan sebagainya, tapi ada musyawarah. Yang dalam lingkup kecil dalam kelas mungkin saat ini belum bisa diputuskan ya. Mungkin nanti ketika sudah pandemi ini sudah berakhir kita bisa berkumpul nanti dalam pemilihan keputusan apa-apa maka dimusyawarahkan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Ini hampir sama dengan yang persatuan. Jadi ini gotong royong dalam mendirikan, dalam bekerja sama, contoh mungkin dalam kerja bakti kita gotong royong membersihkan got dan sebagainya. Selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ini pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Apa sih pelanggaran HAM itu? Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok baik disengaja atau tidak, atau kelalaian yang secara melawan hukum atau mengurangi atau menghalangi atau membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok yang dijamin undang-undang. Ini perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang mencabut hak asasi orang lain, ini adalah pelanggaran HAM. Hak apa? Hak hidup, hak untuk bekerja, hak untuk menerima pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk istirahat. Nah, itu adalah hak asasi. Maka ketika ada pelanggaran, maka itu disebut dengan pelanggaran HAM. Tuh. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari pelaku pelanggaran HAM. Jadi dari manusianya itu sendiri. Apa saja itu? Yang menjadi. Terus yang kedua ada faktor eksternal, faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Jadi bukan karena manusianya. Sebetulnya kalau yang pertama tadi memang orangnya yang dalam dirinya itu memang sudah ada niatan. Kalau ini faktor eksternal apa? Karena keadaan. Jadi bukan karena. Sekarang ini apa sih faktor internal itu? Ini sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seorang selalu menuntut hak sementara kewajiban sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Rendahnya kesadaran HAM. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai, menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai, menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain. Jadi tidak menghargai orang lain. Merasa, berarti ada yang pertama tadi, ada orangnya itu sudah egois, kurang kesadaran dan tidak toleran. Klop. Ini yang menyebabkan pelanggaran HAM. Faktor pelanggaran HAM dari internal. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Jadi bukan karena manusianya, tapi karena keadaan. Yang pertama apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Penguasa yang tidak menghargai hak bawahannya, yaitu orang yang berada dalam kekuasaannya. Baik bawahan secara umum di negara atau secara instansi di masyarakat. Ada mungkin seseorang juragan yang menganiaya pembantunya atau sebagainya, atau mempunyai pembantu tapi tidak digaji. Nah, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak bertindak tegas pada para pelanggar hukum karena praktek money politik. Kita sering melihat ada pelanggaran HAM yang berat tapi hanya dihukum ringan. Kemarin kita lihat kasus Novel Baswedan, penyiraman air keras, hanya dihukum 2 tahun penjara. Itu pun
dengan dan sebagainya. Selanjutnya penyalahgunaan teknologi. Nah, dengan apa ini? Teknologi, kemajuan teknologi itu membawa dampak positif dan negatif. Positifnya apa? Kita bisa ketemu seperti ini. Meskipun masa pandemi kita masih bisa memperoleh pendidikan. Negatifnya apa? Sering terjadi kasus hoax, pencemaran nama baik itu ya. Pencemaran nama baik, pelecehan dan sebagainya. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini apa? Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Yang kaya dan yang miskin terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Itu adalah faktor sosial ekonomi. Selanjutnya adalah macam-macam pelanggaran HAM yang terjadi. Ada kejahatan genosida. Apa itu kejahatan genosida? Kejahatan yang sistematis bertujuan untuk memusnahkan suatu golongan atau etnis atau bangsa atau suku. Ini kita lihat contoh pemusnahan Muslim Rohingya. Kita lihat ini. Kita kemarin mendengar ada Muslim Rohingya di Filipina yang dibantai, yang dibunuh. Nah, itu termasuk kejahatan genosida, kejahatan tentang pemusnahan Muslim Rohingya. Itu misalnya seorang kaum atau golongan etnis Muslim di kota tersebut, di negara tersebut. Selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan. Yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kejahatan sistematis dan meluas dengan tujuan langsung ke masyarakat sipil. Hampir sama dengan genosida, cuman ini tidak langsung seperti itu. Apa ini bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan? Perbudakan, pemusnahan, pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa atau pengusiran. Rohingya itu termasuk, ya diusir dari negaranya atau bahkan nggak boleh kalau itu. Perampasan hak dan kemerdekaan itu yang hari ini terjadi di mana? Di Arab sana, di Palestina itu. Penyiksaan, kejahatan seksual hari ini banyak marak di mana-mana. Ada predator anak dan sebagainya, itu kejahatan seksual. Terus kejahatan apatrid atau diskriminatif, berlaku diskriminasi pada etnis tertentu, itu termasuk adalah macam-macam atau bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Ini contoh-contoh pelanggaran kasus pelanggaran HAM berat. Nih gambarnya tentang Muslim Rohingya yang ada di negara. Di negara kita juga ada ini gambar-gambar penganiayaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang sampai saat ini pun dilarang untuk muncul di Indonesia. Karena apa? PKI itu adalah paham yang menolak semua agama. Jadi kebebasan yang sebebas-bebasnya bahkan di PKI itu. Tapi apa? PKI itu berhak memaksakan apapun demi tercapainya tujuan, bahkan membunuh itu diperbolehkan dalam negara PKI. Contohnya sekarang ada di Korea Selatan mungkin ya kita tahu. Nah, selanjutnya contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Ini siapa ini? Nah, yang tadi saya sebutkan Novel Baswedan tentang penyiraman air keras. Selanjutnya ini ya, siapa yang sering melakukan ini? Ini termasuk salah satu tindakan pelanggaran hak asasi ini. Sebagai surprise ulang tahun tapi menganiaya ini. Bahkan kemarin ada karena surprise ulang tahun menganiaya sehingga anaknya tadi mengalami kebutaan karena ditimpuk dengan telur busuk yang mengenai matanya. Hati-hati. Kita jangan melakukan seperti itu. Boleh kita bersenang-senang tapi harus memikirkan bagaimana akibat dari kesenangan kita. Ini yang kemarin kita lihat di Indonesia juga ini ada seorang yang menganiaya temannya sendiri karena mungkin itu. Yang selanjutnya ini adalah penganiayaan seorang murid kepada guru yang menyebabkan guru tadi, bahkan kemarin di Madura itu guru tadi meninggal dunia. Karena anak tadi merokok, dibilangi, akhirnya marah, gurunya dipukul, yang menyebabkan
sakit dan meninggal dunia. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Apakah kita mau jadi pelanggar HAM? Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk di antara pelaku pelanggaran HAM dan juga bukan korban dari pelanggaran HAM. Nah, sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Nanti silahkan menjawab yang ada di form di bawah ini. Semoga kita diberi kesehatan dan kita bisa melaksanakan kegiatan daring ini dengan lancar. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.